Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI. Pada video ini saya akan membahas tentang membuat proposal bisnis. Berikut pembahasan saya. Banyak dari kita mempunyai ide-ide bisnis yang cemerlang. Mungkin teman Anda atau bahkan Anda sendiri sering menceritakan ide-ide tersebut kepada semua orang. Semua ide tersebut dapat diceritakan dengan baik. Anda dapat bercerita mengenai ide bisnis Anda ke rekan kerja Anda dengan sangat fasih. Semua orang dapat bercerita tentang ide yang dimilikinya, namun tidak semua orang dapat merealisasikan ide yang dimilikinya. Untuk merealisasikan ide yang dimiliki, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menuliskan ide tersebut. Terdapat perbedaan besar antara hanya sekedar bercerita dan menuliskan ide bisnis yang dimiliki. Dengan menuangkan ide bisnis ke dalam bentuk tulisan, Anda akan memperhatikan semua detail bisnis yang ingin dijalankan. Bentuk dari hasil tulisan ini biasanya disebut sebagai bisnis proposal. Dengan membuat bisnis proposal akan terlihat fondasi dari bisnis yang akan dikerjakan. Semua langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan semua detail kegiatan, baik dari sisi pemasaran, operasional, ataupun keuangan. Bisnis proposal akan menggambarkan seluruh rencana bisnis yang Anda miliki. Bisnis proposal bisa ditunjukkan kepada pihak calon investor, bank, ataupun atasan di perusahaan. Untuk itu, jangan hanya membuat bisnis proposal yang biasa saja. Buatlah bisnis proposal yang bisa meyakinkan orang yang membaca untuk merealisasikan ide yang Anda miliki. Pada umumnya, pengerjaan bisnis proposal bisa memakan waktu sekitar 3 bulan. Namun ini tergantung dari seberapa kompleks isinya, seberapa banyak orang yang terlibat dalam pengerjaannya, berapa orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dan sebagainya. Bisnis proposal biasa dibuat oleh individu yang baru memulai usaha ataupun perusahaan yang mau menjalankan unit usaha ataupun produk baru. Sebelum memulai membuat bisnis proposal, ada baiknya untuk membuat sketsa ide-ide apa saja yang akan dituangkan. Hal ini perlu untuk dilakukan untuk mendapatkan arah yang jelas dalam pembuatan bisnis proposal. Untuk itu, sebelum masuk lebih jauh ke hal yang kompleks, ada baiknya untuk menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti apa yang akan dijual, siapa target konsumennya, apa keunggulan yang dimiliki oleh produk ini sehingga membuat Anda yakin bahwa produk ini dapat sukses di pasar, atau alasan apa yang mendorong Anda untuk membuka bisnis ini, serta apa nama perusahaan yang baik untuk bisnis ini. Business plan juga merupakan sebuah dokumen tertulis di mana menjelaskan tentang sifat bisnis. Dalam dokumen tersebut pastinya berisikan strategi dan tujuan pemasaran secara rinci serta tentang modal usaha, target pendapatan, serta berisikan rincian perkiraan pengeluaran dan pendapatan yang terjadi selama bisnis tersebut dijalankan. Dengan bisnis plan ini juga akan menunjukkan ke arah kemana bisnis Anda akan berkembang. Bisnis plan yang menarik juga akan menarik para investor bagi Anda yang kekurangan dalam pendanaan modal, sehingga bisnis dapat dijalankan sesuai proposal dan mencapai target bisnis Anda. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tujuan adanya bisnis plan, yaitu yang pertama, membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka sebuah bisnis. Yang kedua, ada alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Yang ketiga, sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Yang keempat, mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Yang kelima, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, sebagai bahan penyusunan strategi dan juga evaluasi bisnis. Selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya sebuah bisnis plan, yaitu yang pertama menjelaskan tentang kerangka suatu usaha.
Lalu untuk merancang strategi bisnis yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada sebagai perbandingan antara rencana dan target yang ingin dicapai. Yang keempat, acuan dalam mengembangkan usaha. Yang kelima, untuk mendapatkan investor. Yang keenam, menganalisis risiko usaha yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, rincian atas anggaran yang akan dikeluarkan. Dan yang terakhir, sebagai syarat pengajuan peminjaman modal ke bank. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja yang masuk dalam proposal bisnis. Ada banyak jenis yang dapat masuk ke dalam kategori proposal bisnis, yaitu yang pertama ada Startup Business Plan. Jenis proposal bisnis ini dibuat lebih lengkap, yang berisikan apa saja yang bisa ditawarkan dari suatu bisnis. Dari kelebihan produk, target pasar, evaluasi kompetitor, beberapa faktor risiko, dan cara mengatasi hingga strategi marketing yang akan dilakukan. Pada proposal bisnis ini juga dilengkapi dengan anggaran dan proyeksi modal yang dibutuhkan hingga dengan target keuntungan, sehingga dapat menarik calon investor yang ingin menanamkan modalnya. Yang kedua ada Strategic Business Plan. Jenis proposal bisnis ini adalah proposal yang paling rumit. Pada proposal ini dijelaskan lebih spesifik mengenai tujuan dan caranya secara lebih objektif. Ada beberapa komponen yang harus dimasukkan dalam proposal bisnis ini, yaitu seperti visi dan misi, faktor-faktor kritis, dan lainnya. Tujuannya agar membantu pihak stakeholder memahami visi dan misi perusahaan dalam pencapaiannya. Selanjutnya ada Operation Business Plan. Jenis proposal ini dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Dalam dokumen ini terdapat beberapa perencanaan hingga peraturan tentang berjalannya suatu perusahaan. Pada proposal ini juga tercantum berbagai macam tanggung jawab bagi setiap orang yang terlibat dalam perusahaan. Selanjutnya ada Development Business Plan. Jenis proposal ini berisikan penjelasan secara lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Dalam bisnis plan ini memiliki seluruh kelengkapan mengenai organisasi perusahaan, bagian administrasi, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban yang ditanggung oleh setiap pegawai. Oleh karena itu, dokumen ini hanya bisa digunakan untuk pihak internal atau pihak eksternal yang memerlukan saja. Yang terakhir ada Growth Business Plan. Jenis proposal bisnis plan yang mengandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar dapat bisa mengait lebih banyak modal dari investor. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun bisnis plan. Suatu perusahaan atau pelaku bisnis harus bisa memahami dan menyusun bisnis plan bagi pengembangan bisnis mereka. Yang pertama, kenali bisnis. Pelajari dan pahami secara menyeluruh dan mendalam mengenai bentuk, potensi, dan segala tantangan yang ada pada bisnis. Dalam tahap ini, Anda bisa menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu teknik langkah awal yang sangat penting untuk membangun bisnis yang sesuai dengan keinginan dan dapat memberikan keuntungan maksimal. Dengan mengenali bisnis yang Anda miliki, Anda dapat mengetahui langkah seperti apa ke depannya dan memahami setiap risiko yang mungkin akan terjadi. Nomor 2 yaitu tentukan arah. Pandangan yang terarah mengenai tujuan dan sasaran perusahaan memang harus dimiliki seluruh pebisnis. Dengan adanya arah yang jelas, maka Anda tidak akan sulit nantinya dalam merancang alur dari rencana bisnis tersebut. Buatlah tujuan dan sasaran bisnis yang jelas dan terarah agar dapat mencapainya dengan lebih mudah. Yang ketiga, tentukan target bisnis. Dengan menentukan target bisnis plan yang tepat, Anda bisa menyesuaikan konten bisnis plan dengan baik dan benar. Misalkan target bisnis plan Anda adalah klien, maka Anda harus menyusun rencana bisnis tersebut dengan lebih serius, mendalam, dan profesional. Dengan adanya target, maka Anda akan semakin terpacu untuk mencapai apa yang ditetapkan dari awal. Selanjutnya, tulis rencana bisnis. Jika Anda sudah memahami ketiga langkah tersebut, maka Anda bisa langsung menuliskan rencana bisnis.
yaitu seperti misi bisnis, ringkasan efektif, penawaran produk atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri dan tingkatan persaingan, laporan keuangan, resume of company principal, penawaran, serta lampiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat proposal bisnis. Proposal bisnis harus disusun dengan singkat, padat, dan jelas, karena sebagian orang tidak akan mempunyai banyak waktu dalam membaca proposal yang tebal. Proposal bisnis harus dibuat semenarik mungkin agar gampang dilihat poin-poin pentingnya dan mungkin akan menarik para investor yang ingin bekerja sama dalam bisnis Anda. Berikut tahap-tahapannya. Yang pertama, membuat latar belakang bisnis. Pada tahap ini menggambarkan bagaimana sejarah dari suatu bisnis, berisikan pengalaman bisnis selama berdiri dan keadaan singkat tentang bisnis tersebut. Hal-hal yang wajib dimasukkan ke dalam latar belakang yaitu yang pertama, tanggal dan tempat bisnis didirikan. Yang kedua, sejarah berdirinya bisnis. Yang ketiga, orang-orang yang terlibat atau rekan bisnis. Yang keempat, struktur organisasi bisnis. Yang kelima, barang atau jasa yang ditawarkan dan alasan memilihnya. Yang keenam, pengenalan rinci atas barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketujuh, penjelasan tentang izin bisnis. Dan yang ke-8, penjelasan tentang pencapaian yang telah dicapai. Selanjutnya nomor 2 yaitu ada penjelasan visi dan misi usaha. Tahap ini adalah inti yang membentuk suatu bisnis. Visi menggambarkan tujuan dari bisnis, secara singkat adalah target dari bisnis yang dijalankan. Berbanding terbalik dengan visi, misi menggambarkan apa saja yang diperlukan dalam mencapai tujuan bisnis. Poin ketiga ada gambaran produk. Pada tahapan ini menjelaskan tentang kelebihan atas produk ataupun jasa yang dipasarkan. Berisikan tentang alasan mengapa produk atau jasa yang dipasarkan adalah yang terbaik, serta alasan kenapa harus membeli atau menggunakannya. Dan dapat menjelaskan tentang harga jual dari barang atau jasa yang dipasarkan. Poin keempat yaitu ada rencana usaha. Rencana usaha berisikan tentang persiapan dari awal menyiapkan hal yang mendukung barang atau jasa yang dipasarkan. Apabila usahanya menjual suatu produk, maka kita harus menjelaskan apakah produk tersebut dibeli atau dari mana bahan baku dipasok untuk mempersiapkan atas proses yang dilaksanakan. Selanjutnya, merencanakan strategi pemasaran yang akan dilakukan, apakah melalui marketplace, sosial media, atau menjualkannya secara langsung. Strategi pemasaran lainnya dapat berhubungan dengan desain dari logo bisnis, maupun dalam bentuk brosur yang akan dibagikan sebagai bagian kecil dari pemasaran. Berisikan rencana anggaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Anggaran tersebut dapat berupa biaya bahan baku, gaji pegawai, dana pendaftaran bisnis, dana pengurusan izin bisnis, dana atas pembelian peralatan, atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan bisnis. Lalu menjelaskan juga tentang sumber anggaran dan total anggaran yang dapat dipakai, serta menjelaskan sedikit dari mana perhitungan atas keuntungan yang dapat dibandingkan dengan rencana penjualan. Poin terakhir yaitu penutup. Penutup berisikan kesimpulan dari proposal bisnis yang telah disusun dan berisikan manfaat yang didapat dari pembuatan proposal bisnis, serta ucapan terima kasih bila ada saran yang dapat diberikan atas proposal bisnis. Bisnis plan memang tidak wajib dilakukan pebisnis sebelum memulai usaha, namun ada baiknya untuk meluangkan waktu dalam menulis bisnis plan. Saat Anda mulai menulis bisnis plan, tanpa disadari Anda dapat mengetahui seberapa besar keinginan untuk membuka bisnis tersebut dan seberapa besar kesiapan Anda. Setelah memutuskan untuk berbisnis, berarti Anda juga harus siap untuk mengelola keuangan dengan baik. Untuk mengelola keuangan dengan baik, Anda dapat memanfaatkan software akuntansi online seperti Journal. Journal merupakan software akuntansi online yang dapat mempermudah proses akuntansi bisnis hingga membuat laporan keuangan. Dengan begitu, Anda dapat dengan mudah melihat kondisi keuangan perusahaan dan mengetahui langkah apa yang akan diambil ke depannya. Baiklah, itu saja penjelasan saya. Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.